ini bisa kita lakukan. Nah, selain proses kelas ya, ada juga inheritance. Inheritance adalah pewarisan ya. Jadi kalau kita punya kelas hewan, dimana selain kelas hewan, kita juga punya kelas anjing, kucing, dan bebek. Dimana anjing, kucing, dan bebek itu kan sebenarnya masuk di dalam satu kelas hewan kan. Makanya kita turunkan atau kita wariskan inisial daripada hewan, daripada kelas yang kita generate pada kelas hewan tadi ke kelas masing-masing hewan yang tadi kita sudah sebutkan. Makanya di dalam kelas anjing ini ada satu argumen nih yang kita definisikan, di mana argumen ini sebenarnya adalah kelas sebelumnya, yaitu kelas hewan. Nah, sejatinya kelas anjing ini itu mengambil definisi inisial yang ada di kelas hewan. Mari kita coba. Kemudian kita panggil untuk masing-masing nama daripada hewan-hewan tersebut, dan kita panggil juga di masing-masing kelas ini kan punya function suara ya, kita panggil suara untuk masing-masing hewannya. Ini bisa seperti ini teman-teman. Selain itu juga bisa menggunakan contoh yang lain. Nah, selanjutnya yaitu mengenai abstraction. Abstraction itu adalah objek yang memungkinkan untuk menyembunyikan detail tertentu dari sebuah objek atau kelas dan hanya mengekspos fungsionalitas yang penting atau yang diperlukan saja. Dengan kata lain, abstraksi itu memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang objek atau kelas lakukan daripada bagaimana mereka melakukannya secara internal. Maksudnya apa? Jadi gini teman-teman, kalau kita punya kelas shape nih, shape, dimana kelas shape ini itu diargumenkan atau didefinisikan sebagai kelas abstrak ya. Nah, kelas abstrak ini sebenarnya didefinisikan bahwasanya nanti kelas turunannya, kelas yang mewariskan kelas shape nanti itu memerlukan beberapa function yang sudah diabstraksi nih, yaitu function area dan function perimeter. Makanya kalau kita perhatikan di dalam sintaks ini, kelas area dan kelas perimeter itu selalu ada di dalam kelas rectangle atau kelas circle, karena itu tuh diperlukan karena kelas atau function area dan perimeter itu diperlukan untuk kelas yang melakukan pewarisan dari kelas shape. Mari kita coba. Jika teman-teman dirasa kurang paham, nanti kita coba jelaskan lagi ya, dan teman-teman bisa bertanya juga secara langsung nanti. Nah, kemudian kita masuk kepada access modifier. Access modifier itu sebenarnya penyediaan atau fasilitas dari Python untuk kemudian kita bisa melakukan proteksi atau melakukan spesifikasi pada kode yang akan kita buat. Nah, ada 3 spesifikasi ini, ada public, protected, dan private. Kalau public berarti variabel yang kita definisikan itu dianggap publik dan bisa diakses secara publik ya dari luar, dan biasanya tidak didefinisikan menggunakan underscore. Nah, kalau protected itu biasanya ada underscore-nya 1, tapi ini menandakan bahwasanya variabelnya itu seharusnya tidak diakses secara langsung dari luar kelas, tetapi bisa diakses oleh subkelasnya. Namun hal ini hanyalah sebuah konvensi aja. Jadi
bukan perlindungan yang sejati ya. Nah, kalau private ini benar-benar aman, harus benar-benar private dan sulit diakses. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba aja langsung ya. Nah, proses public, protected, dan private variable ini bisa teman-teman perhatikan. Di sini ada underscore 1, di sini tidak ada, di sini ada 2 ya. Nah, ternyata kalau ingin memanggil public variable, cukup teman-teman gunakan seperti ini, teman-teman. Jack public var. Itu bisa memanggil. Kalau teman-teman ingin memanggil protected variable di sini kan, kita ingin memanggil ini nih. Berarti kita panggil aja objeknya, objek yang kita sudah buat di sini. Kemudian kita underscore protected var output. Nah, tapi kalau ingin memanggil private variable, itu kita perlu memanggil nama kelasnya dulu. Tapi ada underscore-nya nih di awal, underscore my class. Kemudian kita panggil variable private var dengan underscore 2 di awal. Begitupun untuk memanggil masing-masing function ya, masing-masing function di dalam kelas tersebut. Ini cukup unik ya, teman-teman juga bisa mencobanya. Ini adalah beberapa, ini ada satu kelas terakhir ya untuk kalkulator. Mari kita coba kalkulator. Kita coba kalku. Nah, kita definisikan kalkulatornya untuk bilangan 9 dan 10. Maka kita ingin mencoba melihat kalkunya jika dia dikalikan. Oke, itu saja pembahasan kita tentang OOP ya. Jika teman-teman ingin bertanya atau ingin mengetahui lebih dalam tentang OOP, silakan bertanya pada sesi live mentoring yang akan datang ya. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.